pemirsa berserta keluarga, semua jajaran dan kru di Lombok TV ini Amin. seluruhnya diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu contoh yang kita tidak lagi mengais-ngais contoh kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam tema yang akan kita bicarakan sekarang ini. Peduli atau kepedulian sosial itu jauh-jauh hari Islam sudah bicara soal itu. Karena konsep dalam Islam itu adalah ta'awun, Ustaz. Jadi ta'awun itu adalah saling membantu, saling menolong, satu rasa, satu penanggungan. Itu yang disebut dengan ta'awun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan bahwa kita ini kal jasadil wahid. Kita ini bagaikan satu tubuh. Kalau ada saja yang terganggu salah satu tubuh kita, kena sakit, kena tusuk, kena apa, maka yang lain merasakan sakitnya juga. Nah, konsep ta'awun inilah kemudian membantah tentang konsep individualisme. Konsep juga primordialisme. Ini yang sangat dihindari, dijauhi oleh Islam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini kan artinya ibadah sosial itu tidak kalah penting dengan ibadah vertikal kita. Nah, peduli dalam bentuk saling memberi, saling menerima, saling merasakan, itu memiliki dua dimensi sebenarnya. Dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Nah, dimensi horizontal ini yang kemudian kita sebut dia dengan ibadah sosial. Dan ibadah sosial itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairukum man anfa'ukum linnas. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ada dua pertanyaan para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik di antara kami? Rasulullah menjawab, yang paling bermanfaat di antara kalian. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ayyul a'mali ahabbu indallah. Apa pekerjaan kemudian, perbuatan, amalan-amalan kami yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasulullah menjawabnya apa di dalam riwayat Ibnu Umar itu sururun yudkhiluhul muslim. Memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim itu juga bagian dari kepedulian kita kepada yang lain. Atau takshifu anhu kurbah, kita ikut partisipasi untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, persoalan-persoalannya. Atau taqdi anhu dainan, menyelesaikan hutang piutangnya. Atau tatrudu anhu ju'an, kita melayaninya, kemudian mencegahnya dari rasa laparnya. Jangan sampai ada seorang muslim, saudara kita, seorang muslim, tetangga kita, itu kelaparan gitu. Jadi Rasulullah mengatakan tatru anhu ju'an. Sehingga Rasulullah di penutup hadis itu mengatakan li an amshi ma'a rajulin fi hajatin khairun li wa ahabbu li min an a'takifa fi hadzal masjid. Untuk aku jalan bersama saudaraku yang membutuhkan pertolongan, aku bantu dia, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini. Subhanallah, siapa yang enggak tahu bagaimana mulianya kita beriktikaf di Masjid Nabawi, Ustaz? Tapi untuk rasa kepedulian yang tumbuh kepada sesama ini, itu lebih besar faedahnya, lebih besar manfaatnya, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berpikir ya, kalau di Nusa Tenggara Barat ini kita sudah dua kali mengalami ujian dari Allah. Yang pertama kita ditempa dengan gempa yang dahsyat ya. Kemudian yang kedua adanya COVID-19 ini. Sehingga boleh jadi angka kemiskinan itu terus meningkat. Di 2019 angka kemiskinan kita 14,3. Kalau diangkakan itu 735 lebih manusia NTB, masyarakat NTB yang mengalami kemiskinan dan mengalami gangguan ekonominya. Nah, kemudian bagaimana yang sisanya dari 14% itu? Kalau mereka turun semuanya untuk ikut peduli,
ambil andil di sini, maka insya Allah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selama kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyaqqati tamrah." Jauhilah api neraka walau hanya dengan syaqqat tamrah itu satu korma dibagi dua, Ustaz. Syaqqat tamrah, saya rasa semua kita bisa kok memiliki separuh korma itu. Nah, artinya Rasulullah mengatakan walaupun engkau hanya punya sebiji korma, walaupun engkau punya segelas air minum, walaupun engkau punya sesendok mentega, lakukan. Ambil andil untuk kepedulian kepada sesama. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari memasak sayuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, bukan Rasulullah mengatakan lezatkan makananmu, tidak, enakkan bumbunya, tidak, tapi Rasulullah mengatakan tambahkan airnya dan kau berikan kepada tetanggamu. Nah, ini dalam kondisi normal. Ya, bagaimana kalau dalam kondisi musibah, itu mungkin akan lebih memberikan faedah, manfaat yang luar biasa lagi. Baik. Dan para pemirsa, ya, kita tadi kalau masalahnya berarti bukan masalah kemampuan kita tadi, walaupun hanya sebiji korma, bahkan setengahnya itu ya, kalau kita memang punya sikap peduli, kan, ya, sikap peduli, ya pasti kita akan mau berbagi. Dan satu hal ini kan Pak Tuan Guru, sekarang ini ya dari krisis ekonomi dan keresahan sosial, bahkan kadang-kadang mungkin ada gejolak dan seterusnya ini. Lalu apakah tadi NTB sebelumnya juga ada bencana yang beruntun, sekarang juga bencana baru, dan mungkin lebih luas lagi ini bagaimana? Apakah bagaimana kita menumbuhkan kesabaran dan ketabahan menghadapi semua musibah ini sebagai hamba Allah? Ya. Kadang ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah teguran dan seterusnya. Bagaimana sikapnya? Apakah itu musibah, apakah itu ujian, apakah itu teguran, apakah itu bahkan azab, itu kembali kepada diri kita, Ustaz. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita memaknai kondisi yang ada. Yang jelas, ada satu yang harus kita tumbuh suburkan dalam diri kita. Yang pertama, inna amrullah yajri ila qada'ihi wa qada'uhu yajri ila qadari wa kullu qada'in qadar, gitu kan? Wa kulli qadarin ajal wa kulli ajalin kitab wa li kulli kitabin yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Artinya semua itu Allah tentukan. Allah punya mau. Allah mau berkehendak terhadap itu. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mau melakukan apapun. Nah, boleh jadi ini adalah kita berdoa adalah bagian dari tamhis, ya. Tamhis itu adalah penyucian. Penyucian, penyadaran yang kemudian mudah-mudahan ini hikmahnya, kepedulian itu kemudian muncul. Bahwa ternyata yang tadinya merasakan nyaman, yang tadinya merasakan berkecukupan, yang tadinya tidak ada persoalan tentang ekonominya, ada masalah ini kemudian dia merasakan ternyata begini loh rasanya. Sebagian masyarakat NTB itu yang kelaparan, yang kesulitan, yang kesusahan, sehingga itu bagian dari hikmah bahwa kepedulian itu harus dimunculkan kembali. Baik, luar biasa pemirsa, dan satu jarak yang sangat-sangat dekat ataupun yang sangat-sangat tipis memisahkan cerita lama dan cerita baru antara hidup dalam suka dan duka adalah satu hal yang benar.